Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini saya akan membagikan mengenai materi contextual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Bu Sinta Rosalina, SSMPD. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nia Amelia, Resti Lisdaningsih, dan Yurika Sepiani dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ayo persiapkan diri Anda. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian contextual teaching and learning atau yang biasa kita kenal dengan CTL? Yang kedua, bagaimana cara membedakan pemikir kritis dan orang kritis? Dan yang terakhir, bagaimana cara menerapkan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu ada pengertian kontekstual teaching and learning. Di sini saya akan mengemukakan menurut 3 pendapat. Yang pertama yaitu ada menurut Pranowo dalam buku Teori Belajar Bahasa. Contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang merujuk pada keseluruhan situasi, latar belakang, atau lingkungan yang berhubungan dengan diri pembelajar. Pembelajar kontekstual tidak sekedar agar pembelajar memahami konsep-konsep teoritis, tetapi ingin menjadikan pembelajar yang mampu menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, mampu menilai berbagai alternatif, mampu membuat pilihan, mampu mengembangkan pilihan, mampu mengembangkan rencana, mampu menganalisis informasi, mampu menciptakan solusi, dan mampu menilai bukti-bukti secara kritis. Yang kedua yaitu ada menurut tim penulis Debdiknas dalam jurnal Idrus Hasibuan pada tahun 2014, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada menurut Elan B. Johnon dalam jurnal Hasibuan pada tahun 2014, pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Lebih lanjutnya, beliau berpendapat bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak, yang menghasilkan makna dengan hubungan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, contextual teaching and learning berasumsi bahwa konteks belajar menjadi sangat penting dalam belajar pembelajar, termasuk konteks belajar bahasa. Contextual teaching and learning lebih memberikan warna pada pentingnya menciptakan atmosfer belajar bagi pembelajar, sehingga ketika pembelajar sedang belajar, ia tidak akan merasa asing dengan sesuatu yang sedang dipelajari. Materi yang dipelajari menjadi sangat mudah karena dikemas dengan konteks dan situasi yang ada di lingkungan pembelajar. Selanjutnya yaitu peran contextual teaching and learning dalam diri pembelajar. Seperti yang teman-teman lihat di sini, contextual teaching and learning adalah pusatnya, di mana dengan menggunakan contextual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan siswa mampu menggunakan bahasa dengan jelas. Jelas di sini dalam artian efektif, di mana bahasa efektif merupakan bahasa yang kalimat-kalimatnya mampu mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan seseorang dan sanggup menarik perhatian orang lain untuk fokus terhadap pokok permasalahan yang dibicarakan. Yang kedua yaitu mampu menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. Dengan menggunakan contextual teaching and learning, siswa yang terlibat langsung dalam pembelajaran bahasa diharapkan memiliki pengalaman belajar. Pengalaman belajar inilah yang sangat berharga bagi siswa dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa komunikatif. Dengan pembelajaran kontekstual, bahasa diajarkan dengan komunikatif,
yakni siswa diajak menggunakan bahasa dalam konteks yang nyata. Yang terakhir yaitu pembelajaran menjadi interaktif. Dengan menggunakan pembelajaran kontekstual, siswa sudah menjadi subjek pembelajaran dan bukan lagi sebagai objek. Dengan begitu, diharapkan mampu menggugah semangat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai pemikir kritis. Apa itu pemikir kritis? Salah satu tujuan pembelajaran kontekstual adalah membangun pemikir-pemikir kritis. Menurut Pranowo dalam bukunya pada tahun 2014, pemikir kritis adalah pemikir yang mampu berpikir secara sistematis untuk menemukan kebenaran dengan mengevaluasi bukti-bukti, asumsi, logika, dan bahasa orang lain. Setelah kita mengetahui pengertian dari pemikir kritis, tahap selanjutnya yaitu mengetahui apa saja ciri-ciri pemikir kritis. Berikut saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pemikir kritis. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi masalah. Maksudnya, pemikir kritis harus mampu melihat fenomena yang memiliki kemungkinan untuk menjadi masalah, yaitu persoalan yang dapat diangkat menjadi masalah, dan fenomena yang benar-benar tetap sebagai gejala. Yang kedua yaitu mampu menentukan sudut pandang. Sudut pandang di sini yaitu sudut pandang yang memberikan peluang untuk dapat dipakai sebagai titik pijak melihat alternatif pemecahan pada saat itu yang sesuai dengan konteks dan situasinya. Yang ketiga yaitu mengemukakan asumsi-asumsi. Dalam mengemukakan asumsi-asumsi yang berguna sebagai dasar pemikiran yang dapat dikembangkan sebagai dasar teori untuk memecahkan masalah. Yang keempat, yaitu mengemukakan bukti-bukti. Bukti pendukung dapat berupa data, contoh-contoh, ilustrasi yang dapat meyakinkan orang lain bahwa asumsi yang telah kita kemukakan memang benar adanya. Selanjutnya, mampu menarik kesimpulan. Di sini, pemikir kritis harus mampu menarik kesimpulan atas asumsi-asumsi dan bukti-bukti yang sudah diperoleh. Dan yang terakhir, seorang pemikir kritis harus mampu melihat implikasi dari kesimpulan yang sudah diambil. Seorang pemikir kritis tidak hanya melihat hasil pemikirannya dengan sesuatu secara langsung, tetapi melihat lebih jauh ke depan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada masalah lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu orang kritis. Apa saja perbedaannya dengan pemikir kritis? Orang kritis hanyalah orang yang mampu mengemukakan kelemahan pemikiran orang lain untuk ditanggapi dan di-counter dengan pendapatnya sendiri atas dasar penalaran rasional dan tidak mampu memberikan solusi. Orang kritis ini bisa dilihat dari bagaimana cara dia bertanya, bagaimana cara dia bertutur, sehingga dia menginginkan orang lain berpikiran sama dengan pemikirannya sendiri. Hal ini tentu menjadi hal yang negatif. Selanjutnya, penerapan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Menemukan, yaitu siswa menemukan dan mengomunikasikan sendiri dari pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh, membuat laporan wawancara. Kedua, bertanya, yaitu mengembangkan sikap ingin tahu siswa
dengan cara bertanya. Contoh, mengenai jenis tutorial yang dibuat. Ketiga, konstruktivisme, yaitu mengembangkan pikiran siswa. Contoh, membuat tutorial. Keempat, masyarakat belajar, yaitu membuat kelompok belajar antar siswa untuk saling berinteraksi. Contoh, adanya diskusi antar sesama anggota. Kelima, penilaian yang sebenarnya yang diperoleh dari kegiatan nyata yang telah dilakukan siswa. Contoh, hasil laporan wawancara yang sesuai dengan kaidah kepenulisan. Keenam, refleksi. Pada akhir pembelajaran, agar siswa dapat beristirahat sejenak. Ketujuh, pemodelan dapat diperoleh dari guru dengan siswa lain yang relevan dengan konteks dan materi yang disajikan. Contoh, guru meminta siswa lain memberikan pendapat atas hasil karya tulis temannya. Semoga apa yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.